Perjuangan gadis miskin tukang sapu menjadi dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Langit pagi di atas Universitas Nusantara masih menggigil oleh embun. Matahari baru saja mengintip malu-malu dari balik gedung rektorat yang menjulang, memantulkan cahaya keemasan pada dinding kaca yang dingin dan megah. Di bawahnya, rerumputan halaman kampus tampak basah, masih menyimpan jejak malam yang tak terbaca. Sementara itu, suara gesekan sapu lidi menjadi musik latar pertama yang membuka hari di kampus ternama itu. Rara menggenggam erat sapu lidinya. Kedua tangannya yang kasar dan bersisik menggigil bukan hanya karena dingin, tapi karena semangat yang sejak subuh tadi sudah mendesak-desak keluar dari dadanya. Rambutnya disanggul asal, pipinya dibaluri debu yang tertiup dari sela-sela kerikil halaman. Tapi di balik wajah lusuh dan baju abu-abu kebesaran yang sudah pudar warnanya, ada sepasang mata penuh nyala, mata yang tak pernah lelah bermimpi. Ayo, Ra, sapu pojok yang dekat pohon flamboyan itu. Nanti kalau Pak Satpam lihat masih kotor, kita yang kena semprot. Suara Pak Mahmud, ayahnya, mengingatkan dari kejauhan. Rara mengangguk cepat. Iya, Pak, jawabnya. Lalu berlari kecil dengan sapu di tangan, memburu dedaunan yang berserakan seolah mereka adalah gangguan di jalan menuju mimpinya. Ia menyapu dengan penuh semangat, sesekali melirik ke arah gedung Fakultas Kedokteran yang berdiri gagah di ujung halaman. Setiap pagi, dari kejauhan, ia bisa melihat para mahasiswa berseragam putih keluar masuk gedung itu. Wajah mereka serius, beberapa membawa buku-buku tebal, sebagian sibuk berdiskusi tentang anatomi, farmakologi, atau penyakit tropis. Rara suka mencuri dengar. Ia menghafal nama-nama sulit yang terdengar seperti mantra, hepatomegali, sistolik, bradikardia. Kata-kata itu menggema di kepalanya seperti puisi, membuat jantungnya berdebar dengan irama yang tak bisa dijelaskan. Ia tidak mengerti semuanya, tapi ia menyukai bunyinya, seperti musik dari dunia yang ingin sekali ia masuki. Dokter Rara, gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Ia mengucapkannya seperti doa yang diselipkan di sela embusan napas pagi. Ia tahu itu terdengar mustahil. Ia hanya anak tukang sapu. Sekolah pun nyaris kandas beberapa kali karena biaya. Tapi di balik segala kesederhanaan dan kerasnya hidup, ada satu hal yang tidak pernah bisa dirampas dari dirinya, mimpi. Pernah suatu kali, ia memberanikan diri duduk di bangku taman kampus saat jam istirahat, menyamar sebagai mahasiswa sambil membaca buku biologi pinjaman dari perpustakaan umum. Tak lama kemudian, sekelompok mahasiswa sungguhan duduk di bangku seberang, membicarakan soal patofisiologi demam berdarah. Ia diam-diam mencatat istilah yang terdengar asing di balik buku lusuhnya, berharap kelak bisa benar-benar mengerti, bukan hanya menebak-nebak. Suatu hari, seorang dosen kedokteran sempat menjatuhkan catatannya di dekat tempat ia menyapu. Rara dengan cepat memungutnya dan menyerahkan kembali, tapi matanya sempat menangkap diagram organ dalam manusia yang rumit dan menakjubkan. Dosen itu hanya mengangguk tanpa benar-benar memperhatikannya. Mungkin mengira ia hanya bagian dari latar belakang kampus yang tak berarti. Tapi Rara memperhatikan. Ia memperhatikan semuanya. Pagi itu, setelah tugas menyapunya selesai, Rara duduk di undakan belakang gedung laboratorium yang sepi. Ia membuka sebuah buku tulis yang penuh dengan coretan tangan, ringkasan pelajaran SMA, potongan artikel medis dari koran bekas, dan kutipan motivasi yang ditulis dengan huruf besar-besar. Di halaman terakhir, ada satu kalimat yang ia tulis dengan tinta merah. Miskin bukan dosa. Berhenti bermimpi, baru bencana. Ia menatap kalimat itu lama, lalu menggenggam erat buku itu di dadanya. Hari ini, ia akan kembali ke sekolah setelah membantu ayahnya.
Di sekolah pun, ia selalu duduk di bangku belakang, bukan karena malas, tapi karena tak ingin terlihat mencolok dengan seragamnya yang tambalan dan sepatu yang sudah nyaris bolong. Tapi soal nilai, ia selalu di atas. Rara tahu, perjuangannya panjang. Ia bukan siapa-siapa. Tapi ia punya satu kekuatan yang tidak semua orang punya. Ia tahu persis apa yang ia inginkan, dan ia bersedia membayar harga berapapun untuk sampai ke sana. Dan pagi itu, di bawah sinar matahari yang mulai menghangat, Rara memeluk sapu lidinya erat-erat, bukan sebagai beban, tapi sebagai tongkat sihir yang kelak akan mengantarkannya menyeberang ke dunia yang selama ini hanya bisa ia pandangi dari jauh. Dunia jas putih, dunia ilmu, dunia para penyelamat nyawa, dunia impiannya. Udara siang terasa lengket dan berat, tapi Rara tetap berdiri di balik semak lebat dekat gedung Fakultas Kedokteran. Ia sudah hafal celah kecil di antara dua jendela kelas lantai dasar. Dari situ, suara dosen yang sedang mengajar akan terdengar jelas jika angin sedang bersahabat. Kadang ia harus berjinjit, kadang jongkok, tergantung posisi. Tapi baginya, itu harga kecil untuk ilmu. Hari ini, kuliah tentang sistem pernapasan. Rara menempelkan telinganya ke dinding luar, mencatat setiap istilah asing yang terlontar dari dalam kelas. Bronkiolus, alveolus, fungsi pertukaran gas. Hemoglobin membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jari-jarinya yang kasar menari di atas kertas buram. Buku itu tipis, bekas kalender bekas yang dijilid sendiri. Tapi isinya penuh dengan tulisan kecil-kecil yang rapat, kadang nyaris tak terbaca. Hanya Rara yang tahu sistem kode warnanya. Merah untuk istilah penting, biru untuk catatan tambahan, dan hijau untuk pertanyaan yang belum ia mengerti. Tiba-tiba, suara-suara tawa muncul dari dalam kelas. Tak lama kemudian, jendela didorong terbuka. Rara tersentak mundur. Namun langkahnya kalah cepat dari sorot mata seorang mahasiswa laki-laki yang sedang menengok keluar. Lo semua lihat deh, serunya, menunjuk ke arah Rara. Si Mbak Sapu lagi nyari ilmu nih. Rara membeku. Beberapa kepala muncul di jendela. Tawa pecah. Hei, mau jadi dokter juga ya, Mbak Sapu? Kata seorang mahasiswi bermakiap tebal sambil mengunyah permen karet. Catatannya itu buat apa? Buat ngajar sapu cara napas yang benar. Seru yang lain. Duh, jangan mimpi deh. Kuliah di sini tuh buat orang yang bisa bayar UKT, bukan yang cuma bisa nyapu daun. Rara menunduk, hatinya tercekat. Tapi ia tidak lari. Ia tidak menangis. Ia hanya menarik napas panjang, menguatkan diri, dan mengukir senyum tipis. Terima kasih. Kakak-kakak, sudah banyak ngajarin saya hari ini, ucapnya pelan, tulus. Lalu ia melangkah pergi, tetap memeluk buku lusuhnya erat-erat seolah itu satu-satunya harta yang layak ia perjuangkan. Ia tahu, mereka tidak mengerti. Mereka melihat baju buramnya, bukan otaknya. Mereka menghitung uang, bukan kemauan. Hari-hari berikutnya, Rara tetap datang. Tapi ia lebih berhati-hati. Kadang ia sembunyi di balik pohon ketapang, atau berdiri di pojok lorong tempat suara bisa memantul lebih baik. Ia terus mencatat, terus belajar. Setiap malam, ia membuka kembali catatannya di bawah cahaya lampu minyak kecil di rumahnya. Sebuah kamar petak di belakang gudang kampus yang hanya cukup untuk tidur 2 orang. Pak Mahmud kadang memergokinya masih terjaga pukul 2 dini hari. Tidurlah, Rara. Besok pagi bantu bapak lagi. Iya, Pak. Sedikit lagi, jawabnya. Dan setelah ayahnya pergi, ia kembali mencoret-coret diagram paru-paru sambil berbisik. Bronkiolus, alveolus. Di perpustakaan umum kota, Rara mulai dikenal sebagai gadis yang selalu datang sendirian dengan buku rusak. Ia jarang berbicara, tapi para pustakawan memperhatikannya. Mereka tahu, setiap minggu Rara meminjam buku yang lebih sulit. Dari biologi dasar,
naik ke anatomi, lalu ke fisiologi. Tak jarang ia menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk membaca satu bab, karena harus membuka kamus medis bekas dari pasar loak untuk mengerti setiap kalimat. Suatu hari, seorang pustakawan tua menghampirinya. Namanya Bu Elsie, perempuan berhati lembut dengan kacamata tebal dan suara serak. "Kamu tidak sekolah kedokteran, ya?" tanyanya pelan. Rara menggeleng. "Belum, Bu. Tapi saya belajar sendiri." "Mau jadi dokter?" "Iya." Bu Elsie mengangguk, lalu pergi. Beberapa menit kemudian ia kembali membawa sebuah buku besar berjudul Atlas Anatomi Manusia, edisi lengkap. Warnanya sudah pudar, sebagian halaman menguning. "Ini koleksi khusus. Sudah jarang dipinjam. Tapi, sepertinya kamu lebih menghargainya daripada kebanyakan orang." Mata Rara membelalak. Ia menerima buku itu dengan dua tangan, seolah sedang memegang relik suci. "Terima kasih, Bu. Saya akan jaga baik-baik." Hari itu, ia pulang dengan langkah ringan, seolah udara tak lagi punya beban. Malamnya, ia membuka halaman demi halaman, mengamati gambar organ manusia dengan takjub. Hatinya berdebar saat melihat gambar jantung yang terpotong rapi, lengkap dengan bilik dan katupnya. "Suatu hari nanti, aku akan menyentuh jantung sungguhan," bisiknya, "dan menyembuhkan orang yang sakit." Waktu berjalan. Ejekan tetap datang, dari mahasiswa kampus, dari orang-orang sekitar, bahkan dari saudara jauh yang menganggap mimpinya terlalu tinggi. Tapi Rara sudah kebal. Ia tahu, ilmu tidak mengenal status. Ia tahu, buku tidak akan bertanya berapa saldo di rekeningmu. Dan yang paling ia tahu, tak seorang pun bisa mencuri pengetahuan yang telah ia tanam dalam pikirannya. Suatu malam, saat langit gerimis dan angin mendesah pelan, Rara menatap jendela kamar sempitnya yang berembun. Ia menulis di buku harian kecil yang disembunyikan di bawah bantal. "Aku tidak punya banyak, tapi aku punya tekad, dan aku punya jendela ilmu. Dari jendela ini aku melihat dunia yang selama ini tertutup untukku. Suatu saat, aku tidak akan hanya mengintip. Aku akan masuk lewat pintu depan, sebagai mahasiswa, bukan tukang sapu." Dan langit, meski kelabu, terasa sedikit lebih dekat malam itu. Siang itu panasnya tajam seperti bilah pisau, membelah bayangan pohon-pohon terembesi yang tumbuh di halaman kampus. Daun-daunnya bergoyang malas, seolah ikut mengantuk oleh kuliah yang baru saja dimulai di ruang anatomi dasar. Dari luar, kampus terlihat tenang. Tapi bagi Rara, jantungnya tengah berdetak tak beraturan. Ia kembali berdiri di tempat biasanya, di bawah jendela samping ruang kuliah, bersembunyi di balik pagar semak. Hari ini suara dosennya lebih jelas dari biasanya. Ia mengenali suara itu, tegas, hangat, dan tidak seperti dosen-dosen lain yang terdengar terburu-buru. Itu suara Dr. Nisa, dosen muda yang belum lama mengajar di Fakultas Kedokteran, dikenal sebagai sosok yang cerdas dan berjiwa sosial. "Baik, kita lanjut ke anatomi toraks. Siapa yang bisa tunjukkan posisi tepat kelenjar timus pada remaja?" Suara Dr. Nisa menggema keluar. Rara langsung mencari di benaknya. Ia baru membaca tentang timus 2 malam lalu. Letaknya di mediastinum anterior, mengecil saat dewasa. Ia menggumam pelan, di belakang sternum, atas jantung. Di belakang sternum bagian atas. Ulangnya lagi, kini lebih lantang. Tanpa sadar suaranya melewati pagar semak tempat ia bersembunyi. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Rara kaget. Sebelum sempat kabur, sosok tinggi dalam jas putih sudah berdiri di hadapannya. Dr. Nisa menyipitkan mata, menatap Rara penuh rasa ingin tahu. "Kamu, siapa?" Rara menunduk dalam, wajahnya pucat, tubuhnya kaku. Napasnya tercekat. "Maaf, Bu, saya cuma bantu bersih-bersih halaman. Saya nggak sengaja."
Kamu tadi jawab soal saya, potong Dokter Nisa. Rara menelan ludah. Saya cuma dengar kuliahnya dari luar, Bu. Saya suka baca-baca juga. Bisa ulang jawabanmu tadi? Tanya Dokter Nisa. Kini nadanya lebih lembut. Letak timus di mediastinum anterior, tepat di belakang sternum, di atas jantung. Ukurannya besar saat bayi, tapi akan mengecil saat dewasa. Dokter Nisa mengangkat alis. Ia tidak menjawab langsung. Tangannya meraih buku catatan lusuh yang tergenggam di tangan Rara. Dibukanya perlahan. Matanya menelusuri tulisan rapat, coretan-coretan penuh ketekunan, diagram yang digambar dengan pensil tumpul namun penuh detail. Kamu belajar semua ini sendiri? Tanyanya. Rara mengangguk pelan. Dari buku perpustakaan, dan dari kuliah yang saya dengar dari jendela. Ada jeda. Sun. Hanya suara dedaunan yang bergesek pelan di antara mereka. Akhirnya Dokter Nisa berkata, besok kamu ikut saya ke lab. Kita lihat sampai sejauh mana kamu bisa belajar. Kabar itu menyebar seperti angin ribut. Seorang anak tukang sapu diundang masuk ke lab Fakultas Kedokteran, duduk di antara para mahasiswa, belajar langsung dari dosen. Gunjingan pun tak bisa dibendung. Ini kampus kedokteran, bukan tempat amal, celetuk seorang mahasiswa senior di kantin. Kasihan sih, tapi jangan rusak reputasi fakultas. Kalau semua anak penjaga kampus dikasih kursi kuliah, kita ini sekolah atau panti sosial. Beberapa dosen pun mulai mempertanyakan keputusan Dokter Nisa. Dalam rapat fakultas, seorang profesor senior bahkan angkat bicara dengan nada dingin. Bu Nisa, maksud Anda baik, tapi kita harus menjaga standar. Anak ini tidak melalui seleksi nasional, tidak punya ijazah layak, apalagi nilai akademik yang terverifikasi. Kampus ini bukan tempat eksperimen. Dokter Nisa menanggapi dengan tenang. Saya tidak minta dia dijadikan mahasiswa. Saya hanya ingin memberinya akses untuk belajar, untuk menguji kemampuannya. Ilmu itu milik semua orang, bukan hanya yang mampu bayar. Namun tekanan itu nyata. Mahasiswa yang semula penasaran kini menjauh. Beberapa bahkan terang-terangan mempermalukan Rara. Di lorong lab, dua mahasiswi membisikkan hinaan saat Rara lewat. Lihat tuh, nyasar masuk lab. Bawa sapu sekalian kali. Yah, siapa tahu bisa jadi ikon, dari lantai ke rumah sakit. Bikin film aja sekalian. Rara mendengarnya. Ia mendengar semuanya. Tapi ia tetap diam. Ia tetap datang ke lab, mengikuti instruksi Dokter Nisa, mencatat dengan lebih tekun dari siapapun di ruangan itu. Minggu demi minggu berlalu. Suatu sore, Dokter Nisa mengadakan kuis mendadak untuk kelasnya. Ia membuat format berbeda, bukan hanya tanya jawab, tapi tantangan praktis, menyusun ulang potongan model organ manusia. Semua mahasiswa berebut, panik, gugup. Tapi Rara? Ia menyusun potongan demi potongan dengan tenang, tangannya cekatan, matanya tajam mengingat setiap detail dari gambar yang ia hafal berhari-hari sebelumnya. Saat waktu habis, hanya 2 orang yang berhasil menyusun model jantung dan paru dengan benar. Seorang mahasiswa terbaik, dan Rara. Ruangan hening. Dokter Nisa tersenyum kecil. Sepertinya kita semua harus mempertimbangkan kembali makna, standar, yang sesungguhnya. Tapi kemenangan kecil itu tak menjamin penerimaan. Sebagian tetap mencibir. Rektor dipanggil. Isu reputasi dibicarakan. Apakah memberi ruang pada orang luar akan merusak citra universitas unggulan? Namun bagi Rara, semua itu tidak sepenting satu hal. Ia telah dilihat. Selama ini, ia adalah bayangan yang menyapu jalanan kampus. Tapi kini, seseorang melihatnya sebagai manusia, sebagai pemimpi, sebagai pelajar sejati. Malam itu, setelah sesi di lab usai, Rara duduk di depan ruang praktik dengan baju lusuhnya.
Dokter Nisa menghampiri dan duduk di sampingnya, menyodorkan sebotol air dan sekeping roti. "Jangan pedulikan mereka," katanya pelan. "Orang takut pada hal yang tak mereka mengerti. Dan kamu adalah sesuatu yang luar biasa." Rara menatap langit. Malam bersih, bintang bertebaran. Untuk pertama kalinya, ia merasa ia bukan lagi seorang pengintip di balik jendela. Ia sedang menapaki ambang pintu. Angin pagi menyapu pelataran kampus Universitas Nusantara. Burung-burung berkicau di antara pohon mahoni tua, seolah menyanyikan lagu yang tak didengar siapapun, kecuali Rara. Hari itu, ia menyapu halaman seperti biasa, tapi tangannya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena surat kecil yang terlipat rapi di saku bajunya. Surat itu datang pagi tadi, diantar langsung oleh Pak Rektor melalui Dr. Nisa. Kepada saudara Rara, dengan mempertimbangkan potensi akademik dan rekomendasi dosen, universitas memberi kesempatan mengikuti ujian seleksi khusus. Jika lulus, Anda dapat diterima sebagai mahasiswa penuh, dengan dukungan beasiswa penuh melalui jalur afirmatif luar biasa. Rara tak bisa berhenti menatap tulisan itu. Rasanya seperti mimpi yang terlalu berani untuk diimpikan. Tapi ia tahu, surat itu bukan akhir. Itu awal medan tempur yang jauh lebih berat. Seminggu kemudian, Rara berdiri di depan gedung perpustakaan utama. Matanya menatap tangga marmer, megah dan dingin. Di balik pintu itu tersimpan buku-buku yang ia butuhkan, referensi, soal-soal ujian kedokteran, kamus istilah medis, semua yang tak mungkin ia temukan di tempat lain. Dengan napas dalam, ia melangkah masuk. Tapi langkahnya terhenti hanya beberapa meter dari pintu. Seorang petugas berdiri di sana. Perempuan parubaya dengan wajah kaku dan suara datar. "Mau kemana, Dek?" Saya mau belajar. Di dalam ada ujian," jawab Rara gugup. Petugas itu menyipitkan mata, meneliti dari atas ke bawah. "Kamu mahasiswa?" "Belum, Bu. Tapi saya diizinkan ikut seleksi khusus. Ada suratnya, dari rektorat." Petugas itu menepis penjelasannya dengan gelengan kepala. "Ini bukan tempat mainan anak tukang sapu. Kalau semua boleh masuk cuma karena bilang, ikut ujian, nanti yang jaga kantin pun minta kursi di kelas." Rara terpaku. Ia mengatupkan bibir, menahan kata-kata yang ingin meledak. Matanya panas, tapi ia menunduk. Ia tidak marah. Ia hanya lelah. "Silakan pergi sebelum saya panggil satpam," kata petugas itu lagi. Rara mundur perlahan, langkahnya lunglai. Ia tidak menangis, tapi sesak di dadanya menggumpal seperti batu. Ia duduk di bangku taman tak jauh dari situ, membuka buku lusuh yang dibawanya. Namun kali ini, otaknya tak mampu menyerap satu kalimat pun. Suara petugas itu terus terngiang. "Mainan anak tukang sapu." Beberapa hari kemudian, kejadian itu terdengar oleh sebagian mahasiswa. Ada yang mengejek diam-diam, ada pula yang merasa gerah. Salah satu di antaranya adalah Satria, mahasiswa semester 5, langganan juara lomba ilmiah nasional. Ia pernah melihat bagaimana Rara menyusun organ tubuh dalam kuis Dr. Nisa. Sejak itu, rasa hormat diam-diam tumbuh dalam dirinya. Satria mendekati Rara saat gadis itu sedang duduk sendirian di selasar kampus, menggambar sistem pencernaan di buku bekas kalender. "Kamu butuh soal latihan?" tanyanya sambil duduk di samping. Rara kaget. "Kamu ngomong sama aku?" Satria tersenyum. "Iya. Aku punya kumpulan soal-soal tryout SIMAK dan SBMPTN. Kalau kamu mau, bisa kubawakan besok. Sama rangkuman fisiologi dasar." Rara terdiam. Ia ingin menolak karena malu, tapi wajah tulus Satria meluluhkan pertahanannya. "Terima kasih," bisiknya. Setelah itu, satu demi satu mahasiswa yang peduli mulai muncul diam-diam. Nadia, mahasiswa semester 2,
mulai menyelipkan fotokopi buku-buku anatomi ke bangku taman tempat Rara biasa duduk. Bima, asisten dosen praktikum, memberikan akses ke jurnal ilmiah dari laptopnya saat di kantin. Bahkan, mahasiswa yang tadinya hanya diam kini mulai menyapa. Namun semuanya dilakukan sembunyi-sembunyi, seolah mereka membantu sesuatu yang melanggar aturan tak tertulis. Suatu malam, saat Rara pulang dari perpustakaan kecil kota, satu-satunya yang masih menerimanya, ia menemukan sebuah kotak kecil di depan pintu kamarnya. Di dalamnya ada pena baru, 2 buku catatan bersampul biru, dan sepucuk catatan. Untuk kamu yang berjuang dalam diam, teruslah maju. Kami percaya kamu bisa menembus batas. Rara menatap kotak itu lama. Senyumnya perlahan merekah, dan matanya berkaca-kaca. Ada harapan yang mulai tumbuh di tengah luka. Ada tangan-tangan yang diam-diam menopangnya. Waktu ujian semakin dekat. Setiap malam, ia belajar tanpa henti. Ia membaca di bawah cahaya lampu minyak, menyalin soal demi soal, mencatat ulang apapun yang tidak ia pahami. Setiap kesalahan jadi bahan evaluasi. Setiap keraguan jadi alasan untuk bertahan. Suatu malam, ia mendongak ke langit, berdoa dalam hati. Tuhan, aku bukan anak orang kaya. Aku bukan siapa-siapa. Tapi izinkan aku menjadi orang yang menyembuhkan. Bukan demi kebanggaan, tapi demi mereka yang tak pernah bisa bayar rumah sakit. Pagi harinya, ia kembali ke kampus. Kali ini bukan untuk menyapu, bukan untuk mengintip dari jendela. Ia datang sebagai peserta seleksi. Dari balik pagar, Dokter Nisa melihatnya, berdiri dengan map di tangan dan tatapan penuh tekad. Sang dosen hanya tersenyum kecil, bukan senyum kasihan, tapi senyum hormat. Karena hari itu, bukan hanya ujian akademik yang dimulai, tapi ujian keyakinan. Dan Rara sudah bersiap untuk menjawabnya, bukan hanya dengan otak, tapi seluruh hidupnya. Langkah kaki Rara terdengar ragu saat pertama kali menapaki lantai aula utama Fakultas Kedokteran. Lantainya putih mengilat, dindingnya dipenuhi foto-foto lulusan berprestasi. Di antara lautan jas putih yang terawat dan sepatu mahal mengilap, Rara berdiri dengan seragam pinjaman dan sepatu yang telah dijahit ulang. Di tangannya tergenggam kartu mahasiswa. Namanya tercetak rapi. 3 huruf besar, Rara. Akhirnya tercatat secara sah di kampus impian yang dulu hanya bisa ia lihat dari jendela. Namun kenyataan tak serta-merta manis. Sejak hari pertama kuliah resmi, bisik-bisik kembali memenuhi ruang-ruang kelas, lorong-lorong kampus, bahkan grup chat mahasiswa. Itu yang masuk jalur kasihan, kan? Lulusan kebersihan, bukan kedokteran. Dapat beasiswa dari belas kasihan rektorat. Gampanglah kalau punya cerita menyedihkan. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam, lebih dari sekadar suara. Mereka menggali keraguan yang diam-diam tumbuh di hati Rara. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apa benar aku pantas di sini? Apa aku cuma tamu sementara yang akan diusir saat tak lagi mengundang simpati? Hari-hari pertama kuliah terasa seperti berlari dalam badai. Bukan hanya materi kuliah yang padat dan cepat, tetapi juga tatapan sinis yang ia temui di hampir setiap sudut ruang. Ia sadar ia berbeda. Ia tidak punya laptop sendiri, tidak bisa makan di kafe kampus, tidak bisa ikut beli buku mahal dari luar negeri. Ia belajar dari fotokopian, dari catatan lama mahasiswa senior yang baik hati. Suatu ketika, di ruang diskusi anatomi, dosen bertanya, siapa yang bisa menjelaskan mekanisme kontrol hormon paratiroid terhadap kadar kalsium darah? Semua diam. Beberapa pura-pura sibuk mencatat. Tapi tangan Rara terangkat perlahan. Seketika beberapa mahasiswa menoleh. Salah satu dari mereka berbisik sambil tertawa pelan. Wah, Mbak Sapu ikut unjuk gigi. Dosen mengangguk. Silakan, Rara. Dengan suara pelan tapi mantap, Rara menjelaskan.
dari rangsangan sel utama di kelenjar paratiroid, ke mekanisme kerja osteoklas, hingga reabsorpsi kalsium di tubulus ginjal. Penjelasannya runtut, tanpa catatan. Hening sejenak setelah ia selesai. Dosen hanya berkata singkat, "Sangat baik, lengkap dan tepat." Tapi di luar kelas, komentar tajam kembali menyambutnya. Apalah arti nilai kalau cuma bisa ngomong, tapi nggak punya gaya? Bisa jawab soal, tapi nanti juga tumbang di OSCE atau praktik. Nilai doang tinggi, tapi gak bakal kuat jadi dokter beneran. Suatu malam, setelah kuliah usai, Rara duduk sendiri di tangga belakang kampus. Di tangannya, lembar ujian fisiologi dasar dengan nilai 95 besar tercetak di pojok kanan atas. Namun matanya tak berbinar. Nilai itu tak mampu membungkam cemooh. Tak lama, langkah kaki terdengar mendekat. Satria datang, membawa 2 gelas kopi sachet dari kantin murah. "Untuk dokter masa depan," katanya sambil menyodorkan 1 gelas. Rara tersenyum kecil. Nilai tinggi nggak menghentikan mereka bicara, ya. Satria duduk di sampingnya. Orang takut pada yang tak mereka mengerti. Apalagi kalau kamu membuktikan mereka salah. Itu bikin mereka panik. "Kadang aku lelah," gumam Rara. "Kayak semua ini bukan milikku. Aku numpang saja. Kayak masuk rumah orang tanpa undangan." Satria menatap langit malam. "Kamu masuk karena kamu pantas. Kamu lulus ujian karena kamu bisa. Semua yang kamu raih, bukan belas kasihan, tapi buah dari luka yang kamu ubah jadi pelita." Rara mengangguk pelan. Ada air yang menumpuk di ujung matanya, tapi tak dibiarkan jatuh. Bulan berganti. Semester pertama berlalu. Ujian demi ujian datang, dan Rara menjawabnya dengan tekun dan diam. Ia tak banyak bicara di kelas. Ia tidak ikut diskusi nongkrong di kafe. Tapi setiap nilai yang diumumkan membuat semua kepala menoleh ke satu nama, Rara Mahmud. Nilai tertinggi di histologi. Nilai sempurna dalam presentasi farmakologi. Penilaian terbaik dalam sesi simulasi komunikasi pasien. Dr. Nisa, yang mengikuti perkembangan Rara sejak awal, hanya tersenyum bangga. Tapi ia tahu, perang Rara belum selesai. Suatu hari, rektor menyampaikan secara resmi di forum fakultas. Mahasiswa terbaik semester ini secara akademik diraih oleh Rara Mahmud. Kita bukan hanya mendidik dokter yang cerdas, tapi juga manusia yang tangguh. Tepuk tangan menggema, tapi sebagian hanya menepuk karena formalitas. Wajah-wajah tetap dingin, dan komentar tak sepenuhnya berhenti. Namun malam itu, Rara berjalan melewati koridor kampus dengan langkah tegak. Karena ia sadar, ia bukan numpang lewat. Ia telah menembus batas. Dan batas itu tak akan pernah bisa menahannya lagi. Hujan turun perlahan saat Rara menerima panggilan ke ruang dekanat. Langit kelabu membentang di atas kampus, seolah mencerminkan keresahan di dalam dadanya. Sepanjang perjalanan menuju gedung rektorat, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apakah ada masalah? Apakah aku salah? Apakah mereka berubah pikiran? Tapi saat ia tiba dan membuka pintu kayu besar itu, yang menyambutnya bukan teguran, melainkan senyum lembut Dr. Nisa dan sapaan hangat Pak Rektor. "Selamat, Rara. Mulai semester depan, kamu akan menerima beasiswa Nusantara Cemerlang," kata Pak Rektor sambil menyodorkan map resmi berlogo kampus. Rara menatapnya dengan mata membelalak. Saya benar-benar dapat beasiswa itu." Dr. Nisa mengangguk. "Bukan karena belas kasihan, tapi karena kerja kerasmu. Nilai tertinggi, etika terpuji, dan rekomendasi dari beberapa dosen. Beasiswa ini mencakup semua, uang kuliah, biaya hidup, hingga dana penelitian nanti." Lidah Rara keluh. Rasanya seperti doa-doanya selama ini dijawab sekaligus oleh langit. Dulu ia menatap gedung ini dari luar pagar sambil menyapu,
bermimpi tanpa tahu caranya menjangkau. Kini, ia berada di dalamnya, duduk di hadapan para pemegang keputusan, diakui bukan karena kisah sedihnya, melainkan karena dirinya. Tapi kebahagiaan itu, seperti biasa, tak datang sendirian. Beberapa minggu kemudian, mahasiswa mulai melakukan praktik klinik simulasi. Salah satu tugas besar semester itu adalah clinical role play, di mana mahasiswa diminta membawakan kasus pasien, menganalisis gejala, mendiagnosis, dan memberikan rencana penanganan, disertai presentasi lengkap kepada dosen penguji. Rara mengambil kasus tentang gagal ginjal akut. Ia meneliti dengan tekun, membaca belasan jurnal, bahkan membuat sendiri ilustrasi untuk menjelaskan mekanisme kerja nefron. Namun hari pelaksanaan tugas, sesuatu terasa janggal. Presentasinya tak bisa dibuka di laptop penguji. File rusak. Data tidak terbaca. Flash disk yang ia simpan pun hilang. Rara panik, tubuhnya gemetar. "Maaf, saya tidak bisa memulai. File saya tidak bisa dibuka," ucapnya terbata di depan ruangan presentasi. Beberapa mahasiswa mulai bisik-bisik. Penguji menatapnya dingin. Waktu presentasi nyaris habis. Di luar ruangan, terdengar tawa samar. Dan seseorang, senior bernama Alvin, mahasiswa tahun akhir yang dikenal ambisius, berkata dengan sinis pada temannya, biar dia tahu rasanya gagal juga. Dunia gak semanis nilai sempurna. Rara mendengarnya. Ada yang remuk di dadanya. Malam itu, ia pulang ke kamar kontrakan kecilnya dan menangis untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tangis yang bukan karena malu, tapi karena rasa tidak adil yang menghantam tanpa ampun. Ia duduk di pojok ranjang, menatap buku catatannya yang penuh coretan. Untuk pertama kalinya, ia ingin menyerah. Tapi saat membuka halaman terakhir buku itu, ia menemukan secari kertas doa yang ditulisnya berbulan lalu. "Tuhan, jika aku memang tak sekuat dunia ini, jangan jadikan aku lemah. Jadikan aku tabah." Rara mengusap air matanya. Esok harinya, ia mendatangi ruang dosen. Mengetuk pelan, dan berkata tegas pada Dr. Nisa, "Ada yang menyabotase tugas saya, Bu. Saya tidak punya bukti langsung, tapi saya ingin menyampaikan semuanya secara jujur." Langkah Rara itu bukan hanya keberanian untuk mengakui kegagalan, tapi juga memilih melawan dengan kepala tegak, mendapat respons luar biasa dari pihak fakultas. Dr. Nisa membentuk tim kecil untuk menyelidiki. Beberapa mahasiswa yang sebelumnya diam mulai bersuara, membenarkan bahwa Alvin pernah menyindir Rara dan menyebut tentang menghapus file di laboratorium. Akhirnya, meski Alvin tak mengakui sepenuhnya, cukup bukti dikumpulkan untuk menjatuhkan sanksi. Ia dilarang mengikuti praktik selama 1 semester. Rara diberi kesempatan mengulang presentasi. Tapi kali ini, ia tak hanya datang dengan data dan grafik. Ia datang dengan hati yang lebih kuat. Kasus ini bukan hanya tentang fungsi ginjal, katanya saat memulai presentasi, tapi tentang bagaimana tubuh manusia bertahan menghadapi racun dan tekanan. Dan saya pikir, dalam hidup, kita juga diuji seperti itu, bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dikuatkan. Setelah selesai, ruangan hening. Lalu terdengar tepuk tangan, bukan hanya dari dosen penguji, tapi dari beberapa teman yang dulu ragu padanya. Beasiswa dari langit memang datang, tapi tidak dalam bentuk uang atau pujian. Ia datang dalam bentuk kepercayaan, dalam bentuk guru yang membimbing saat dunia meragukan, dan dalam bentuk hati yang memilih bertahan saat segalanya menyuruh pergi. Dan Rara? Ia tak hanya menjadi penerima beasiswa. Ia menjadi bukti hidup bahwa harapan bisa tumbuh dari luka, dan bahwa cahaya akan selalu menemukan jalannya, bahkan lewat celah-celah sempit jendela, tempat dulu ia hanya bisa mengintip ilmu dari luar. Hari itu langit tak sepenuhnya cerah, tapi juga tak cukup gelap untuk menyadarkan bahwa badai sedang mendekat.
Rara baru saja selesai shift praktik di rumah sakit pendidikan saat telepon genggamnya bergetar pelan. Nama, Bu Wati, Pos Satpam, muncul di layar. Dengan napas terengah karena tergesa, ia menjawab, "Rara, cepat ke pos ya. Bapakmu pingsan waktu nyapu di area parkiran barat." Jantung Rara seakan berhenti berdetak. Tangannya gemetar. Dalam sekejap, dunia yang semula terisi dengan istilah medis dan laporan praktik runtuh, digantikan bayangan sosok lelaki tua dengan sapu di tangan yang kini tergeletak tanpa daya. Ia berlari tanpa mempedulikan seragam putihnya yang lusuh terkena cipratan lumpur, menyusuri jalanan kampus yang sudah begitu familiar, tapi kali ini dengan ketakutan yang belum pernah ia kenal. Pak Mahmud terbaring lemas di ruang IGD. Selang infus menancap di tangannya, dan matanya terpejam. Wajahnya pucat, napasnya pendek dan berat. Infeksi saluran kemih berat yang berkembang jadi sepsis, jelas dokter jaga. Kami sudah beri antibiotik dan cairan, tapi butuh rawat inap dan observasi ketat. Biayanya tidak kecil. Rara hanya mengangguk pelan. Otaknya mencoba menyusun ulang hidupnya. Rawat inap? Infus? Antibiotik spektrum luas? Uang dari mana? Malam itu ia duduk di kursi tunggu, memeluk tas ranselnya. Di dalamnya ada stetoskop plastik, buku catatan anatomi, dan sisa roti kering yang belum sempat ia makan. Air matanya jatuh diam-diam. Ini bukan soal tidak bisa makan. Ia sudah terbiasa lapar. Tapi ini tentang ayahnya. Lelaki tua yang sepanjang hidupnya memberi semua yang ia punya agar Rara bisa punya masa depan. Dan kini, Rara tak punya cukup untuk sekadar membalas dengan layak. Keesokan harinya, Rara datang ke kampus dengan mata sembab dan langkah pelan. Ia masuk kelas, tapi pikirannya kosong. Saat dosen menjelaskan soal patofisiologi infeksi, ia mendadak keluar ruangan dan muntah di toilet. Di koridor, ia sempat mendengar cemoohan yang membuat dadanya semakin sesak. Tuh kan, akhirnya balik nyapu juga. Impian tinggi, tapi lupa realita. Mimpi jadi dokter tapi gak bisa bayar rumah sakit. Ia tahu suara-suara itu. Bukan karena nyaring, tapi karena menusuk bagian terdalam dirinya yang mulai rapuh. Sore harinya, ia pulang ke kontrakan, membongkar dompet kecil tempat ia menyimpan sisa beasiswa. Ia hitung ulang, dan ia tahu itu tak cukup bahkan untuk 3 hari perawatan. Lama ia menatap telepon genggamnya. Tangan gemetar saat ia menulis pesan. "Dokter Nisa, maaf mengganggu. Saya ingin izin berhenti kuliah sementara. Ayah saya sakit. Saya butuh waktu dan uang untuk merawatnya." Beberapa menit kemudian, panggilan masuk. "Rara, dengarkan ibu baik-baik." Suara dokter Nisa terdengar tenang tapi tegas. "Kamu tidak akan berhenti kuliah. Bapakmu akan kita bantu rawat. Semua dosen sepakat. Kami sudah bicarakan ini. Fokusmu sekarang hanya satu. Jaga ayahmu dan terus belajar." Rara terisak. "Bu, saya malu." "Tidak ada yang perlu kamu malu. Kamu anak yang luar biasa. Dan sekarang, biarkan kami melakukan apa yang ayahmu lakukan selama ini untukmu. Menjaga." Pak Mahmud akhirnya dirawat dengan dana sumbangan diam-diam dari dosen-dosen. Bahkan beberapa staf kampus, yang diam-diam terinspirasi oleh semangat Rara selama ini, juga ikut membantu. Bukan sebagai belas kasihan, tapi sebagai bentuk penghormatan atas ketekunan seorang anak tukang sapu yang tak pernah meminta, tapi selalu berjuang. Rara membagi waktunya antara kuliah dan rumah sakit. Ia datang ke kelas dengan mata sembab, lalu belajar di ruang tunggu sambil menjaga ayahnya. Beberapa malam ia tidur dengan kepala bersandar di sisi tempat tidur rumah sakit. Suatu malam, saat Pak Mahmud akhirnya sadar, ia menggenggam tangan putrinya dan berkata pelan, "Nak, maaf ya, Bapak belum bisa lihat kamu jadi dokter." Rara menunduk, menahan tangis.
Jangan bilang begitu, Pak. Bapak yang ngajarin saya bangkit tiap pagi. Bapak yang tunjukkan kalau hidup itu dijalani, bukan dikeluhkan. Pak Mahmud tersenyum samar. Kamu udah jadi dokter, Ra. Setidaknya buat hati Bapak. Beberapa minggu kemudian, Rara kembali aktif kuliah dengan semangat yang berbeda. Ia lebih diam, lebih dalam, lebih peka. Kini ia tak hanya belajar untuk lulus, tapi untuk menyelamatkan. Karena ia tahu, rasa sakit pasien bukan sekadar data dalam buku. Setiap kali ia mendengar keluhan seorang pasien di praktik, wajah ayahnya muncul di benaknya. Dan itulah yang membuatnya berbeda dari mahasiswa lain. Ia tak hanya memahami penyakit, tapi juga mengerti luka, takut, dan harapan. Dan dalam diam, luka di rumahnya justru menjadikannya lebih kuat. Karena luka itu mengajarkan bahwa ilmu bisa menyelamatkan orang tercinta. Bahwa impian harus diperjuangkan, bahkan saat dunia tampak membentur dari segala sisi. Dan bahwa seorang dokter, sejatinya adalah anak dari penderitaan yang ia pilih untuk sembuhkan. Koas dimulai bukan dengan tepuk tangan. Bukan pula dengan haru seperti upacara kelulusan. Melainkan dengan sepatu yang harus berdiri selama 16 jam, stetoskop yang menggantung di leher tanpa sempat digunakan, dan catatan rekam medis yang harus ditulis ulang karena kesalahan ejaan. Dan untuk Rara, itu semua terasa 2 kali lebih berat. Ia berdiri di depan kamar pasien di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Pendidikan Universitas Nusantara. Di dadanya tergantung ID card bertuliskan Koas, Fakultas Kedokteran UN. Nama, Rara Mahmudiah. Namun nama itu, bagi sebagian orang, masih terdengar asing. Bahkan mencurigakan. Hari keempat masa koasnya, Rara menemui seorang pasien perempuan usia lanjut yang mengeluh sesak napas akut. Ia sudah memegang hasil pemeriksaan, menyusun diagnosa awal, dan siap menjelaskan rencana tindakan. Tapi sebelum ia sempat bicara, anak dari pasien itu, seorang pria berjas mahal, menatapnya dari atas ke bawah. Maaf, bisa panggil dokter beneran aja? Saya gak percaya sama yang ini. Rara terpaku. Tapi, Pak, saya tahu siapa kamu. Anak tukang sapu yang masuk lewat belas kasihan, kan? Jangan coba-coba jadikan ibu saya kelinci percobaan. Kata-kata itu, tajam seperti pisau yang mengiris tanpa ampun. Di sekelilingnya, beberapa pasien lain menatap. Ada yang menggumam pelan. Ada pula yang diam, tapi dengan mata yang menghakimi. Hari itu, Rara pulang dengan langkah gontai. Bukan karena tubuhnya lelah, tapi karena batinnya runtuh. Ia duduk di kamar kontrakan, memandangi dirinya di cermin, putih jas dokter di luar, tapi masih gadis tukang sapu di mata banyak orang. Namun dunia kedokteran tak memberi waktu untuk larut dalam luka. Beberapa malam kemudian, saat bertugas jaga malam di IGD, seorang pasien laki-laki dibawa masuk dalam kondisi henti napas akibat serangan jantung. Ruangan seketika jadi medan perang. Suara alarm mesin monitor berdenging. Perawat bersiap CPR. Dokter jaga belum tiba. Dan hanya ada satu orang yang berdiri cukup dekat untuk mengambil tindakan awal. Rara. Dengan tangan gemetar namun terlatih, ia segera memberi instruksi. CPR sekarang. Saya intubasi. Siapkan adrenalin 1 mg. Bolus. Perawat, meski ragu, menuruti karena keadaan darurat. Rara bergerak cepat. Melakukan kompresi dada, memasukkan selang napas dengan tangan yang dulu hanya menggenggam gagang sapu. Jarum yang ia suntikan bukan lagi untuk luka kecil, tapi untuk menghidupkan kembali denyut nadi seseorang. Setelah 3 siklus CPR dan 2 dosis adrenalin, monitor kembali menampilkan detak. Pelan, tapi ada. Dokter jaga yang baru datang tak percaya saat mendengar siapa yang memimpin penanganan awal. Kamu? Katanya dengan nada antara takjub dan kagum.
Kamu tahu prosedur ACLS sedetail itu? Rara hanya mengangguk pelan. Saya baca dan praktikan tiap malam, Dok. Kabar tentang keberhasilan itu menyebar cepat, seperti nyala kecil di tengah ladang kering. Mahasiswa lain, yang dulu mencibir, mulai meliriknya berbeda. Seorang rekan koas yang dulu sering menghindar saat dipasangkan dengan Rara kini justru memintanya jadi partner jaga. Perawat-perawat mulai menyapa dengan hangat, dan bahkan dokter jaga mulai memberi kepercayaan lebih. Perlahan, suara-suara sinis itu memudar, digantikan oleh ucapan-ucapan yang semula tak pernah Rara harapkan. Rara, kamu ada waktu? Mau diskusi soal kasus hiperkalemia kemarin? Kamu pintar ya, bisa tenang waktu darurat. Aku panik banget. Kayaknya kamu bakal jadi dokter yang hebat. Tapi pujian bukan yang paling membekas. Yang paling membekas bagi Rara adalah saat seorang pasien lansia menggenggam tangannya setelah tindakan kecil insisi abses. Enduk, matamu itu beda, katanya sambil tersenyum. Ada rasa, seolah kamu ngerti rasa sakit kami, bukan cuma penyakitnya. Rara hanya tersenyum, menahan haru. Ia tahu, mungkin ia tak secerdas teman-teman yang sejak lahir tumbuh dalam kemewahan dan akses. Ia tak punya uang, tak punya koneksi, bahkan tak punya keturunan dokter. Tapi satu hal yang ia punya lebih dari siapapun, empati, karena ia lahir dari luka yang sama dengan orang-orang yang kini ia rawat. Koas bukan akhir, tapi puncak dari gunung yang selama ini ia daki dalam diam. Di ujung ujian itu, Rara bukan hanya membuktikan dirinya layak. Ia berubah menjadi sosok yang bahkan tak lagi peduli pada gelar dan pengakuan. Karena ia tahu, menjadi dokter bukan soal dari mana kamu datang, tapi untuk siapa kamu berdiri. Dan hari itu, di tengah hiruk-pikuk ruang IGD, Rara telah berdiri untuk hidup yang lebih besar dari dirinya sendiri. Matahari pagi itu menembus jendela aula dengan lembut, menciptakan rona keemasan yang seolah mengiringi momen sakral. Ribuan kursi tertata rapi, penuh dengan keluarga, dosen, dan mahasiswa yang menanti prosesi wisuda Universitas Nusantara. Di antara mereka, ada seorang gadis muda dengan senyum tak terhapuskan di wajahnya. Rara Mahmudiah, anak tukang sapu kampus yang dulu hanya bisa mencuri dengar kuliah dari balik jendela, kini berdiri siap mengenakan toga dan mahkota wisuda. Suara MC bergema memanggil nama-nama satu persatu. Saat nama Rara disebut, aula langsung bergemuruh dengan tepuk tangan yang tak pernah ia bayangkan. Para dosen berdiri, beberapa menitikan air mata haru. Mahasiswa yang dulu menertawakannya, yang pernah mencibir dan meremehkan, kini menyeka pelan mata mereka, merasakan bangga yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ketika Rara melangkah ke panggung, detik-detik itu bagaikan melambat. Langkahnya mantap, meski hatinya berdebar. Ia mengenang setiap tetes keringat, setiap luka hati, setiap malam tanpa tidur yang membawanya ke titik ini. Saat duduk di podium, Rara memegang mikrofon. Hening mengisi ruangan. Semua menunggu kata-katanya. Suara Rara tenang namun penuh arti ketika ia mulai berbicara. Saya datang dari balik jendela kelas. Dari sudut yang paling sunyi, yang sering dianggap tak layak masuk ke dunia ilmu. Saya adalah anak tukang sapu kampus ini. Suara itu bergetar, menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Tapi saya percaya, ilmu bukanlah hak istimewa. Ilmu adalah cahaya yang harus menyinari siapa saja yang berani bermimpi dan bekerja keras. Rara menatap wajah para dosen, teman, dan keluarga yang hadir. Perjalanan ini tidak mudah. Saya pernah dipandang sebelah mata, pernah diremehkan, bahkan hampir menyerah. Tapi saya sadar satu hal, ilmu itu kekuatan yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Air mata mulai mengalir di pipinya. Terima kasih kepada semua yang percaya pada saya, terutama ayah saya, Pak Mahmud,
yang mengajari saya bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi bagi anak-anak dari latar belakang sederhana. Suara tepuk tangan mengalir deras, dan aula dipenuhi sorak-sorai. Di luar aula, ketika kerumunan mulai bubar, Rara berdiri sendiri sejenak. Ia melihat ke langit biru yang luas, menarik napas dalam-dalam. Mahkota wisuda di kepala bukan hanya simbol keberhasilan akademik. Ia adalah mahkota perjuangan, luka, harapan, dan janji untuk masa depan. Rara tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari cerita yang lebih besar. Cerita tentang seorang dokter yang lahir dari mimpi sederhana, tapi bertekad menyembuhkan dunia, satu pasien dalam satu waktu. Malam itu, suasana di kamar kecil Rara terasa berbeda. Di meja belajar yang sederhana, tumpukan buku dan dokumen berserakan. Lampu belajar menyorot sepotong kertas yang membuat jantungnya berdebar tak menentu. Surat resmi berkop Universitas Heidelberg, Jerman, terlipat rapi dalam amplop berwarna krim. Rara menggenggamnya dengan tangan gemetar, membaca ulang kalimat demi kalimat. Dengan ini kami mengucapkan selamat atas diterimanya Anda sebagai penerima beasiswa penuh program Magister Ilmu Kedokteran di Universitas Heidelberg. Air matanya jatuh pelan. Beasiswa itu bukan hanya pengakuan atas kerja kerasnya bertahun-tahun, tapi juga tiket menuju dunia yang selama ini hanya bisa ia lihat dari jauh. Dunia yang dulu terasa seperti mimpi tak terjangkau oleh anak tukang sapu kampus. Hari-hari menjelang keberangkatan dipenuhi dengan campuran perasaan. Bahagia, gugup, dan tak kalah berat. Sedih meninggalkan kampus dan orang-orang yang telah menjadi keluarga kedua baginya. Di ruang tunggu perpustakaan, Rara mengemasi buku-buku yang telah menemani perjuangannya selama ini. Tiba-tiba, suara langkah ragu terdengar di belakangnya. Beberapa mahasiswa yang dulu kerap meledek dan merendahkannya muncul. Wajah mereka penuh ketulusan. "Sorry ya, Rara," ucap seorang laki-laki dengan nada pelan. "Kami salah nilai kamu selama ini. Kamu jauh lebih kuat dan hebat dari yang kami kira." Seorang perempuan lain menambahkan, "Kami iri, tapi kamu justru selalu rendah hati dan gigih. Kamu luar biasa." Rara tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih. Semua itu adalah bagian dari perjalanan saya. Tanpa kalian, saya mungkin tak akan sekuat ini." Mereka berpelukan hangat, menghapus semua jarak yang dulu tercipta. Malam terakhir sebelum keberangkatan, Rara duduk di depan jendela kamarnya. Ia menatap langit malam, merasakan dinginnya udara yang mengingatkannya pada semua perjuangan. Ia menulis surat untuk ayahnya. "Pak, aku akan pergi jauh, tapi hati ini tetap di rumah. Aku akan belajar dengan sepenuh hati, demi kita, demi semua mimpi yang belum selesai." Dalam diam, Rara tahu bahwa langkahnya ke Jerman bukan hanya tentang belajar ilmu baru. Ini tentang membawa harapan dan semangat mereka yang percaya padanya ke dunia yang lebih luas. Surat itu ia lipat, simpan dalam tas, sebagai pengingat bahwa ia bukan sekadar pelajar, tapi pembawa obor perubahan. Saat pesawat mulai meninggalkan tanah air, Rara menatap keluar jendela dengan mata penuh harapan. Dia tahu, jalan di depan tak akan selalu mudah. Tapi kali ini, dia sudah siap. Siap untuk membuktikan bahwa mimpi besar bisa lahir dari tempat paling sederhana, dan bahwa keberanian untuk melangkah adalah kunci mengubah dunia. Udara dingin Jerman menggigit kulit setiap pagi ketika Rara melangkah keluar dari asrama menuju laboratorium Universitas Heidelberg. Suara deru tram dan bahasa asing bergema di sekelilingnya. Tapi di dalam hati Rara, ada nyala api yang tak pernah padam. Di meja kerjanya, alat-alat canggih dan tabung reaksi berdiri seperti tentara setia, menunggu sentuhan tangannya yang lincah dan penuh fokus. Penelitian kanker langka yang ia tekuni bukan sekadar tugas akademik, itu adalah misi hidup. Setiap data yang ia kumpulkan, setiap hipotesis yang ia uji,
membawa ia selangkah lebih dekat pada harapan menemukan terapi baru yang dapat menyelamatkan nyawa banyak orang. Malam-malam larut di laboratorium sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Di antara tumpukan buku ilmiah berbahasa Jerman dan Inggris, Rara dengan sabar menganalisis hasil biopsi, membaca jurnal terbaru, dan menulis makalah. Pada akhirnya, kerja kerasnya membuahkan hasil. Sebuah jurnal internasional mengakui penelitiannya sebagai kontribusi penting dalam dunia onkologi. Nama Rara Mahmudiah terpampang di daftar penulis utama. Kabar itu membawanya ke panggung konferensi dunia di Berlin. Dengan jantung berdebar, ia menyampaikan presentasi di hadapan para ilmuwan dari berbagai negara. Sorot lampu, sorak tepuk tangan, dan tanya jawab sengit menjadi saksi betapa gadis yang dulu menyapu kampus Nusantara kini berdiri sejajar dengan para ahli di panggung internasional. Meski jauh di negeri orang, Rara tak pernah lupa pada akar dan keluarganya. Setiap bulan, uang hasil beasiswanya ia kirimkan tanpa henti kepada ayahnya yang kini mulai pulih dari sakitnya. Lewat panggilan video, wajah Pak Mahmud yang sederhana selalu membuat Rara merasa kembali ke rumah. Suara ayahnya yang lembut, meski tersendat karena usia, menguatkan hatinya saat rindu mulai menggelayuti. "Jangan lupa makan dan jaga kesehatan, Nak," pesan ayahnya suatu malam. "Insya Allah, Pak. Aku akan jaga diriku. Aku di sini demi kita semua," jawab Rara sambil menahan air mata. Di kampus, Rara mulai dikenal sebagai sosok pekerja keras dan inspiratif. Teman-teman sekelasnya datang dari berbagai penjuru dunia, membawa cerita dan budaya yang berbeda. Mereka belajar bersama, berdebat dalam bahasa campuran, dan saling membantu ketika kesulitan menerjemahkan kata-kata ilmiah yang rumit. Persahabatan yang terbentuk tak hanya memperkaya pengetahuannya, tapi juga melunakkan kesepian yang kadang menyergapnya di tengah keramaian. Suatu sore, di taman kampus yang ditutupi salju lembut, Rara duduk menulis jurnal harian. Ia menuliskan semua perjuangan, keberhasilan, dan rindu yang membakar dada. "Langit mungkin terasa jauh," tulisnya, "tapi aku tahu setiap langkahku mengukir jalan menuju sana. Aku bukan lagi gadis di balik jendela, tapi pemilik cahaya yang siap menyinari dunia." Rara tahu perjalanan ini belum selesai. Masih banyak tantangan yang menanti. Tapi dengan tekad dan doa, ia siap menggapai langit. Udara pagi di Universitas Nusantara terasa hangat menyentuh kulit saat Rara melangkah kembali ke kampus yang dulu menjadi saksi bisu perjuangannya. Kali ini, bukan sebagai anak tukang sapu yang mencuri dengar pelajaran dari balik jendela, tapi sebagai dosen tamu dan peneliti kedokteran yang dihormati. Langkahnya mantap, mengalir dengan keyakinan yang lahir dari pengalaman dan kerja keras tanpa henti. Ia melewati koridor-koridor yang pernah membungkam mimpi-mimpi kecilnya, kini menjadi jalur yang menyatukan harapan dan ilmu. Rara berdiri di depan jendela kelas yang dulu sering ia intip diam-diam. Jendela itu kini bersih, menatap keluar ke halaman kampus yang hijau dan ramai. Dalam hati, ia mengenang masa-masa penuh luka dan tantangan, hinaan, cibiran, keraguan, dan rasa takut yang tak pernah lepas dari setiap langkah awalnya. Namun dari jendela itu, juga lahir tekad yang membakar. Tekad untuk membuktikan bahwa mimpi besar bisa dimulai dari sudut kecil manapun. "Dari jendela inilah saya mulai berjalan menuju dunia," suara Rara nyaris berbisik, penuh kehangatan dan haru. Ia menoleh ke depan, menghadapi para mahasiswa muda yang menatapnya dengan penuh antusias. Ilmu bukan hanya sekadar pelajaran di buku. Ilmu adalah kunci yang membuka pintu kesempatan, yang mengubah hidup, dan yang memberi harapan. Rara mengangkat tangan, menunjuk ke arah jendela itu. "Kalian semua, jangan pernah takut untuk bermimpi, walau kalian merasa hanya berdiri di sudut gelap sekalipun. Karena dari sana, cahaya yang paling terang sering kali muncul." Para mahasiswa terdiam, lalu bergemuruh dengan tepuk tangan. Mereka melihat bukan hanya seorang dosen dan peneliti,
tapi seorang inspirasi hidup yang nyata. Rara melanjutkan, perjalanan saya tidak selalu mudah. Ada saat saya hampir menyerah, saat saya merasa tak cukup pintar, saat saya dipandang sebelah mata. Tapi yang paling penting, saya tidak pernah berhenti belajar dan percaya pada diri sendiri. Di ruang kerjanya, di tengah tumpukan buku dan alat penelitian, Rara menulis surat kepada generasi berikutnya. Jangan biarkan siapapun menentukan batas kemampuanmu. Dunia adalah jendelamu, dan ilmu adalah tangga untuk meraihnya. Cerita Rara berakhir bukan dengan sebuah titik, tapi dengan tanda koma. Sebuah janji bahwa perjuangan untuk ilmu dan kebaikan akan terus berlanjut. Di balik jendela itu, ada mimpi yang lahir, ada harapan yang tumbuh, dan ada generasi baru yang siap mengubah dunia.